Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang. Tahukah kamu apa itu cybersexual harassment? Kejahatan yang muncul dengan semakin berkembangnya teknologi internet dan media sosial, yakni diantaranya adalah pelecehan seksual, sexual harassment, yang dimana sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan. Cybersexual harassment adalah perilaku agresif, disengaja, dan tidak diinginkan yang melibatkan konten seksual melalui teknologi informasi. Serangan seksual harassment di era digital dapat digambarkan sebagai penggunaan alat digital, terkhusus media sosial dan teknologi komunikasi, untuk berkomentar, mengajukan konten seksual, permintaan bantuan seksual, dan pemaksaan seksual. Di era digitalisasi, cybersexual harassment semakin banyak terjadi. Dampak dari cybersexual harassment adalah menyerang psikologis, sosial, dan fisik korban secara mendalam. Menurut catatan tahunan, Catahu, Komnas Perempuan mencatat jumlah total pelecehan seksual yang terjadi secara online pada tahun 2021, yakni sejumlah 1,721 kasus, dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sebanyak 940 kasus. Fenomena cybersexual harassment mulai dari perkataan yang menjurus ke pornografi, seksual, kasar, hingga penyebaran konten intim non-konsensual, belakangan ini makin populer karena dianggap hanya bagian dari bentuk candaan dan keakraban. Hal ini bisa saja seperti postingan yang tidak diminta ataupun komentar yang dilakukan di situs media sosial, gambar grafik, email, teks yang ditujukan terhadap korban. Cybersexual harassment adalah nyata. Contoh kasus dari hal ini adalah skandal kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang terbongkar pada April 2026 setelah bukti tangkapan layar percakapan grup obrolan para pelaku viral di media sosial. Seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum UI viral di media sosial. Grup obrolan tersebut digunakan secara sistematis untuk melakukan objektifikasi seksual, komentar vulgar, dan lelucon cabul terhadap 27 korban yang terdiri dari rekan mahasiswi hingga dosen perempuan. Jadi, apa respon hukum? Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi tegas terhadap 15 mahasiswa yang terbukti bersalah. Sanksi terberat yang diberikan berupa skorsing akademik selama 3 semester, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 67 mengenai hak korban terdiri atas hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, mencangkup beberapa asas. Pertama, asas manfaat yaitu upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Kedua, asas keadilan yaitu penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak. Ketiga, asas keseimbangan yaitu sebagai tempat yang aman dalam upaya pemulihan hak-hak bagi korban. Keempat, asas kepastian hukum yang merupakan asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya. Diam bukan pilihan, mari kita ciptakan ruang digital yang aman dan saling menghargai. Stop Cyber Sexual Harassment adalah tanggung jawab bersama